Selamat datang kembali di channel Om Jujur. Salam jujur untuk semuanya dan salam sehat untuk semuanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah saya sembuh dari diabetes yang angka diabetesnya itu kalau saya 760 ya. Sekarang saya sudah normal di 120, 140, 160 itu setelah makan ya, 2 jam setelah makan. Tapi kalau pagi-pagi saya tes dengan alat tes itu 120 aja. Saya akan ceritakan bagaimana saya bisa sembuh. Kalau dibilang sembuh juga enggak, tapi saya tetap konsumsi obat ya sampai sekarang. Tapi paling enggak diabetes, kadar gula dalam darah itu menurun. Nah, saya ceritakan dulu kenapa saya ingin membahas masalah diabetes. Karena yang pertama, karena orang zaman sekarang itu jajanannya manis-manis. Boba, kue tart, kue-kue itu segala macam manis. Jadi resiko orang sekarang itu, orang masa kini untuk terkena diabetes itu sebenarnya lebih tinggi. Harusnya kita sudah mulai awas dari umur 35 tahun ya. Tapi ternyata sekarang banyak juga kasus diabetes dari umur 20 tahun. Nah, untuk mencegah atau untuk mengenali apakah kita itu diabetes atau enggak, ini saya mengutip dari website Allo Dokter, ada gejala-gejalanya. Gejala-gejala ini yang di website ini ada yang saya alami, ada juga yang enggak. Mungkin ada juga teman-teman yang mengalami, jadi bisa waspada dengan bahaya laten diabetes ini. Nah, gejala diabetes itu yang pertama, sering merasa haus atau sering merasa lapar. Nah, pengennya itu minumnya yang manis-manis, pengennya tuh makan, lapar terus rasanya. Nah, itu yang saya alami ya. Pengennya minum manis terus. Nggak tahu kenapa minum manis tuh nikmat. Nah, itu yang kedua, sering buang air kecil, terutama di malam hari. Jadi dikit-dikit pipis, itu wah, itu mesti curiga. Apalagi kalau pas lagi buang air kecil, itu berbusa. Nah, itu waspada. Setelah berbusa, mesti diwaspadai juga kalau ada semut di kloset. Nah, itu yang saya alami juga. Jadi semut tahu-tahu ada di kloset dan di handuk mandi. Jadi ternyata kalau orang diabetes itu keringatnya itu manis. Jadi keringat manis kita handukan setelah mandi, itu nempel gulanya sampai semut itu datang ngerumunin handuk tersebut. Nah, itu mesti waspada ya. Nah, yang ketiga, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas dan penurunan massa otot. Nah, ini juga saya alami. Jadi, kenapa saya bisa kena diabetes itu karena saya terlalu banyak minum manis. Setelah terlalu banyak minum manis, saya merasa, berat badan saya kok turun. Nah, saya pikir ini bagus nih. Tadinya kan saya mau diet nih ceritanya. Saya nggak makan nasi banyak-banyak, saya minum manis, saya gantikan dengan manis. Nah, itu ternyata salah. Tiba-tiba saya badan mengurus. Terus massa otot mengecil. Jadi semua orang bilang muka saya turun, kulit tidak bercahaya, pucat. Tapi saya seneng. Kenapa? Karena berat badan turun gitu loh. Berarti cara diet saya berhasil. Ternyata itu salah. Kenapa kok bisa turun berat badan? Karena pankreas saya tidak berfungsi atau sakit lah istilahnya, dan tidak bisa memproduksi hormon insulin. Apa sih hormon insulin itu? Apa sih fungsinya? Nah, fungsi insulin sendiri itu adalah mengantarkan gula yang ada di dalam darah ke otot di dalam tubuh. Jadi
kalau kita bergerak, itu kan otot itu membutuhkan energi. Nah, energinya itu biasa diambil dari lemak yang ada di otot atau dari massa otot. Nah, kalau kurang, dia otomatis minta energi. Nah, energi itu apa? Gula dari darah. Nah, kalau dia minta tapi nggak ada yang nganter, nggak ada insulinnya yang nganter, otomatis gula di dalam darah ini tidak tersalurkan kepada otot. Nah, makanya si otot ngambil massa otot itu sendiri untuk menghasilkan energi, sehingga massa ototnya berkurang dan membuat berat badan menurun. Sedangkan gula dalam darah ini terus berputar, tidak terpakai. Nah, itu yang menyebabkan diabetes ya, yang menyebabkan turun berat badan kalau kita terkena diabetes. Nah, terus ada lagi pandangan kabur. Nah, ini saya juga mengalami. Jadi diabetes itu adalah mother of disease, ibu dari segala macam penyakit. Penyakit yang bisa timbul itu contohnya pandangan kabur. Nah, saya itu kabur. Tadinya mata itu normal, tiba-tiba saya jadi plus. Nah, itu ngelihat segini aja nih, jarak segini aja nggak kelihatan nih tulisan. Nah, kalau saya sekarang udah balik lagi ya. Lihat jauh kelihatan, tapi lihat deket nggak kelihatan, jadi plus. Itu salah satu efeknya, saya juga mengalami. Nah, terus gejala berikutnya adalah urin mengandung keton. Nah, keton ini apa ya? Mungkin protein ya. Nah, ini yang menyebabkan air seni kita itu berbuih. Nah, gejala berikutnya adalah tubuh mudah lelah dan lemas. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga. Kalau kita selalu ngerasa masuk angin, lemas, kayak masuk angin. Kalau yang biasa kerokan, pengennya kerokan. Nah, jangan-jangan Anda diabetes. Tadi keton tadi apa? Coba gue lihat dulu. Hah? Produk yang dihasilkan oleh tubuh saat tubuh membakar protein dan lemak sebagai sumber energi. Nah, terus ada lagi gejalanya luka menjadi sulit sembuh. Nah, kalau ini saya tidak mengalami karena waktu itu saya tidak ada luka juga ya. Nah, terus ada lagi berikutnya mudah mengalami infeksi seperti di gusi, kulit, vagina atau saluran kemih. Ini saya alhamdulillah tidak mengalaminya. Nah, terus ada beberapa gejala lain, yaitu mulut kering. Nah, ini saya mengalami nih. Jadi awal mulanya saya periksa ke rumah sakit itu karena saya tidak bisa menelan. Kenapa nggak bisa menelan? Karena air liur tidak keluar. Jadi nelan itu susah, seret. Saya pikir kalau saya lemes, nggak bisa nelen, maka saya harus minum manis. Jadi saya tetap mengonsumsi manis-manis, minuman manis untuk tenaga saya, pikiran saya begitu. Ternyata bukan saya malah seger, malah tambah lemes. Akhirnya saya ke rumah sakit. Saya minta di UGD, tolong diinfus makanan kan, karena saya lemes. Diceklah darah sama alat cek darah itu yang portable, error. Wah, berarti kalau error lebih dari 500 atau 600 gitu kadar gulanya. Setelah dicek di lab, kadar gula saya 760. Wah, kaget semuanya. Ini masih bisa jalan ke UGD, masih bisa ngomong. Iya, alhamdulillahnya iya, karena banyak juga kejadian yang angka gula darahnya itu di 500 itu sudah pingsan, udah nggak sadar ya. Nah, saya termasuk orang yang masih bisa bertahan dengan kadar gula segitu. Nah, itu jadi kenapa nggak bisa nelen, karena
mulut kering, air liur nggak keluar gara-gara diabetes. Lalu gatal-gatal di kulit. Nah, ini saya tidak mengalami. Disfungsi ereksi atau impotensi ini agak sedikit. Jadi orang kalau kadar gulanya tinggi itu agak susah ereksi. Itu saya ngalamin juga sedikit. Terus rasa terbakar, kaku dan nyeri pada kaki. Nah, ini saya belum mengalami, tapi ada yang sudah mengalami, ada teman saya itu yang sudah mengalami, dia jadi kayak kakinya itu tipis kulitnya. Jadi dia napak gitu udah sakit kayak kebakar. Itu juga salah satu gejala diabetes, dan itu kalau itu kayaknya sudah bertahun-tahun dia menderita diabetes sehingga kakinya itu sampai seperti itu. Bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan yang menjadi tanda resistensi insulin. Nah, itu alhamdulillah saya tidak mengalami. Nah, terus setelah di dokter, setelah di rumah sakit, saya diberi obat langsung infus untuk menurunkan kadar gulanya. Setelah 3 hari, kadar gula saya masih di 500-an ya. Jadi hari pertama masih 600, hari kedua masih 650, hari ketiga masih 500. Setelah seminggu di rumah sakit baru kadar gula saya itu di angka 200-an, 180 sampai 200-an. Itu sudah boleh keluar sih dari rumah sakit, tapi dengan obat-obatan yang diresepkan. Nah, obat-obatannya apa? Saya jelasin di sini. Nah, jadi pulang dari rumah sakit, saya dapat 5 obat. Yang pertama, Sigduo 1000 mg. Yang kedua, Glucopak 1000 mg. Yang ketiga, vitamin D3 5000 mU. Itu saya nggak ada di sini ya, 5000 mU ya. Lalu ada insulin hijau yang disuntik di sini, saya biasa di sini sih, untuk 24 jam, dan insulin merah, bukan merah, orange, insulin orange itu disuntik setelah makan. Jadi sehari 3 kali, itu setelah makan pagi, siang, dan malam. Itu pulang dari rumah sakit saya bawa obat itu, dan saya nyuntik sendiri insulinnya. Lalu banyak juga yang menyarankan untuk meminum obat herbal, contohnya daun insulin, buah pare. Itu saya kerjakan juga. Nah, terus ada lagi saya terapi alternatif, terapi kepret di Shinsei Awi, Tapak Suci, Muara Karang. Nanti saya kasih alamatnya di sini. Terima kasih Shinsei. Saya sudah normal gulanya. Nah, beliau membuka praktek tiap hari kecuali hari Senin dan tidak memberikan tarif. Jadi di sana mau memberi angpau silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Beliau tidak milih-milih siapapun orangnya, beliau akan kerjakan atau akan mengobati. Nah, setelah kepret ya, itu saya merasa kok setelah nyuntik insulin yang setelah makan itu kok saya goyang. Nah, saya langsung tes, kadar gula saya di bawah 100. Berarti pankreas saya sudah menghasilkan insulin, dan ditambah lagi dengan insulin, jadi gula darah saya drop. Akhirnya saya inisiatif untuk mengurangi kadar insulin yang saya suntikkan. Perlahan-lahan, lama-lama saya lepas dari insulin. Saya lapor ke dokter saya kaget. Wah, nggak apa-apa tuh, tapi hasil tes darah saya normal, maksudnya bagus, menurut dokter tuh bagus. Oh ya udah, kalau kayak begitu, kata dokter, insulinnya di stop aja. Nah, akhirnya insulin sebanyak-banyak itu saya kasih ke teman saya yang menderita diabetes, karena saya sudah tidak membutuhkan lagi. Dan kata dokter, saya suruh mengkonsumsi ini tadi ya, saya disuruh mengkonsumsi Sigduo dan Glucopak.
Dan ini saya minum pagi ya. Ini pagi sama vitamin D3-nya. Ini malam. Nah, jadi kombinasi obat ini dan yang tadi, coba belum keluar ini obatnya, satu lagi. Itu, bukan? Nah, ini kombinasi obatnya. Nah, ini ya. Ini ya. Buah pare ya. Coba lihat deh. Bentuknya sih kayak pankreas. Jadi orang-orang menganjurkan ini untuk menyembuhkan pankreas, untuk menyembuhkan diabetes. Tapi kalau bisa makan ini harus mentah ya. Bisa makan ini langsung, silahkan, monggo. Kalau saya tidak bisa, saya bisanya mesti begini. Nah, ini ya, jus pare. Pahit nggak? Wah, luar biasa pahitnya. Ini jus pare, ini disiapin selalu untuk saya seperti ini. Jadi saya rutin minum obat ini, Sig Duo. Ini harganya lumayan mahal. Berapa harganya? Oh, sebentar, saya ada bonnya. 1.300.000 ya. Bener ya? Sig Duo ini. Ini harganya Glukopak 1000 ml 590.000. Nah, kalau ini nanti nih, belum nih. Ini harganya 348.000 yang 700 ml. Tapi nanti ini belum. Jadi saya rutin minum ini dan minum Sig Duo dan vitamin D3 pagi hari. Sekaligus suntik insulin di sini untuk 24 jam. Setelah makan, suntik insulin setelah makan. Makan siang, suntik insulin setelah makan. Makan malam, suntik insulin setelah makan. Dan ini diminum, kalau pare saya minum itu pagi hari juga sih. Pagi hari juga. Malamnya saya minum ini, Glukopak 1000 ml. Nah, gimana caranya bisa lepas dari ini? Saya terus terang sekarang udah nggak insulin. Minum ini masih, tapi yang 500 ml. Minum ini masih, tapi yang ini. Nah, saya ke Shinsei Kepret itu, Shinsei Awi. Lama-lama setelah di Kepret ya, saya rutin ke sana setiap hari selama 3 bulan. Setelah di Kepret itu, pankreas saya aktif kembali. Atau sembuh ya, perlahan-lahan tapi. Perlahan-lahan sembuh. Jadi, kalau logika saya, beliau tuh ada chi-nya gitu. Begitu di Kepret, pankreas itu mulai penyembuhan. Nah, ini yang menyembuhkan dari dalam, ini yang menurunkan kadar gula saya. Jadi namanya barang, namanya mesin lah ya. Kalau mau disembuhin kan harus tidak ada beban dulu. Nah, bebannya itu apa? Pankreas itu kan gula darah yang tinggi. Nah, diturunkan sama ini, jadi pankreas tidak bekerja berlebih. Disembuhkan di Kepret sama Shinsei Awi, dia sudah sembuh, bukan sembuh, berangsur-angsur sembuh. Dari dalam ini juga untuk menyembuhkan. Jadi makin cepat proses penyembuhannya. Saya itu kalau nggak salah 3 bulan itu udah dari HbA1c saya 11,5 turun jadi cuman berapa ya? 7 kalau nggak salah. 3 bulan tuh dari 11,5 turun jadi 7. 3 bulan kemudian saya di 5,4. Sudah di ambang normal. Jadi total itu 6 bulan penyembuhan diabetes saya itu. Nah, ini saya terus minum. Tapi udah nggak bentuk ini ya. Nah, bentuknya sekarang saya agak pinteran dikit. Biar nggak terlalu pahit, saya beli yang kapsul ini. 100 kapsul isinya cuman
17.000, bisa lihat di Tokopedia, nanti linknya saya taruh sini dan deskripsi juga seperti biasa. Ini saya minum 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam. Nah, ini dan saya disuruh minum sama dokter yang ini 500 mili, ini 500 mili harusnya, tapi ini adanya 750 karena agak susah ya cari obat-obatnya. Jadi kalau kita sudah turun gula darah, sudah mulai normal, kita jangan stop, kita konsultasi ke dokter juga. Obatnya itu bukannya tidak diminum, tapi diminum tapi dosisnya dikurangi untuk menjaga supaya tetap stabil gula darahnya, karena sekali lagi diabetes adalah mother of disease. Nah, setelah 6 bulan saya kerjakan ini, alhamdulillah sekarang gula darah saya itu kalau bangun pagi itu 120 aja kadar gulanya. Kalau setelah makan, 2 jam setelah makan bisa di 160. Nah, itu ya. Tapi ya ini pahitnya luar biasa. Jadi kalau yang menderita diabetes ya hati-hati. Ini obatnya. Kalau pengen lebih cepat lagi, itu bisa kepret di Shinsei Awi Tapak Suci. Ini ya. Dan kalau mau lebih murah lagi, ini kan obatnya tadi mahal ya. Ini tadi 1.300.000, ini 590, ini 348. Kalau mau lebih murah lagi, bagi anak muda yang masih usianya 20 tahun, 25, belum sampai 30, dicegah dengan cara mengurangi konsumsi makanan manis. Ya. Karena itu diabetes adalah sumber dari segala macam penyakit. Ibu dari segala macam penyakit, mother of disease. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menderita diabetes, karena beberapa juga saya kasih resep seperti ini, alhamdulillah kadar gulanya juga mulai menurun ya. Nah, ini ya, udah ada gelasnya untuk membuktikan bahwa pare itu dibalik rasanya yang pahit itu bisa menyembuhkan diabetes. Jadi saya jujur ini ngomongnya, saya benar-benar minum pare jadi udah biasa ya. Bismillah. Pilih pahit atau mati, itu aja. Pahit, Re. Udah ya, salam sehat buat semuanya. Salam jujur. Sampai ketemu di channel. Sampai ketemu, alah. Gak apa-apa, habis kena pahit soalnya. Pahit. Salam sehat semuanya, salam jujur. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Aduh, pahit.